Halo teman-teman, penghobi bonsai kelapa, kembali lagi bersama saya Kadek di channel Kadek 28. Oke, bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengganti tanah pada bonsai kelapa saya ya. Seperti teman-teman bisa lihat, di depan saya sudah ada dua bonsai kelapa, yaitu yang satu bonsai kelapa hijau, yang satunya kelapa gading bulan atau gading kuning ya. Dan di sini teman-teman bisa juga lihat pot pada kedua bonsai ini ya, sudah kecil, dan juga pada bagian yang sebelah kanan ya, bonsai kelapa gading kuningnya ini potnya sudah lapuk teman-teman, karena sudah lama sekali saya pakai. Dan yang sebelah kiri potnya juga kecil teman-teman, dan juga tanahnya, oke kita akan dekati teman-teman. Dan tanahnya teman-teman juga bisa lihat ya, ini padat sekali ya ini. Dan ini tanahnya juga sudah tidak subur lagi teman-teman, seperti ini ya. Rencananya saya mau mengganti. Dan ini juga ini sudah banyak kehilang tanahnya teman-teman, seperti ini ya. Dan ini juga sudah goyah seperti itu ya. Oke, tanpa menunggu lama kita akan lakukan saja penggantian pot dan juga penggantian tanahnya teman-teman, agar nanti bonsai kelapa kita ini menjadi bonsai kelapa yang bagus, tumbuh dengan bagus dan juga subur teman-teman. Oke, kita langsung gaskan. Oke teman-teman, saya akan mengganti dengan pot yang ini ya. Ini pot yang lama teman-teman, dan juga teman-teman juga bisa lihat ya, ini sudah pecah ya seperti ini. Dan ini masih layak digunakan ya untuk mengganti pot pada bonsai kelapa saya ini. Oke, bahannya yang pertama yaitu pot ya teman-teman. Oke, dan yang kedua tentunya kita menggunakan sabuk kelapa ini ya. Oke, teman-teman juga sudah tahu ya fungsi dari sabuk kelapa ini. Saya taruh dalam pot bonsai kelapa ya, gunanya untuk sebagai pelembab dan juga menahan tanah agar tidak ikut terbawa air pada saat proses penyiraman teman-teman. Oke, kita langsung gaskan. Saya taruh beberapa sabuk kelapanya ya. Oke ya, seperti ini ya saya menaruhnya. Dan juga yang tidak kalah penting, kita menggunakan tanah subur ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang teman-teman, dan sudah tercampur lama. Oke, kita akan langsung saja isi. Wow, awas ya bebek. Oke, dan saya isi tanahnya segini dulu ya, untuk nanti kita maunya menanam bonsai kelapanya berapa tinggi teman-teman. Oke. Oke, kita langsung saja untuk melepaskan pot yang sudah lama teman-teman.
Oke teman-teman, kita langsung lanjut yang kedua. Yang ini ya, dengan pot yang warnanya sama hitam seperti ini ya. Oke, seperti inilah teman-teman, sangat lapuk sekali ya. Dengan seperti ini langsung letak ya. Ini karena potnya sudah lama teman-teman. Oke, saya akan buka. Akarnya ada yang ke bawah juga teman-teman, seperti ini ya. Terus potong supaya bisa mengeluarkan kelapanya ya. Oke teman-teman, sudah terlepas ya, seperti ini ya, sama kotak seperti ini ya, seperti yang tadi. Dan ini tanahnya juga keras teman-teman. Ini yang menyebabkan perkembangan akar dan juga perkembangan bonsai kelapa kita agak terhambat teman-teman. Ya. Ini akan saya hilangkan sedikit demi sedikit, dan itu baru saya menaruh pada potnya teman-teman. Oke, dan untuk tanahnya tidak semua saya hilangkan teman-teman. Tanahnya saya sisakan sedikit ya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa masih disisakan tanahnya. Ini gunanya agar nanti pada saat proses pemindahan kita menggunakan tanah yang baru, agar nanti akar pada bonsai kelapa ini bisa beradaptasi dan tidak terkejut teman-teman, karena ada tanah yang baru. Hanya kita sisakan sedikit. Setelah itu saya taruh dalam pot dan saya kembali isi dengan tanah yang baru teman-teman. Oke, nanti supaya tidak layu teman-teman pada daunnya, dan juga agar tidak menyebabkan bonsai kelapa kita itu teman-teman. Oke, kita akan langsung saja eksekusi. Oke, dan langkah selanjutnya jangan lupa kita melakukan penyiraman pada bonsai kelapa kita ini teman-teman. Oke teman-teman, sepertilah cara saya mengganti tanah pada bonsai kelapa saya ya. Dan pada prosesnya teman-teman tadi juga sudah lihat ya, pada saat saya menaruh bonsai kelapa, tanah yang lama tidak saya hilangkan sepenuhnya teman-teman, masih saya sisakan sedikit. Itu gunanya untuk nanti bisa beradaptasi ke tanah yang baru teman-teman, karena takutnya nanti akar pada bonsai kelapa bisa terkejut ya, yang menyebabkan nanti mungkin pada pertumbuhannya atau pada bagian daun bisa jadi layu teman-teman. Makanya saya menyisakan sedikit tanahnya agar nanti perlahan-lahan akar pada bonsai kelapa bisa beradaptasi ke tanah yang baru teman-teman.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, khususnya untuk penghobi bonsai kelapa. Dan bagi teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan jika teman-teman memiliki saran atau komentar, tulis saja komentar teman-teman di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk penghobi bonsai kelapa, teman-teman bisa juga share agar bisa kita saling sharing lagi, saling menambah ilmu seputaran bonsai kelapa dan proses perawatan bonsai kelapa. Oke, sekian dulu teman-teman. Salam satu hobi.